Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Dwi Munawaroh dengan NPM 2216051042. Saya dari kelas A, program studi S1 Ilmu Administrasi Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 2, yaitu eksistensi makhluk di hadapan Sang Khalik. Ada 5 subbab pada bab ini, yaitu hakikat alam semesta, proses kejadian alam semesta, manusia, potensi-potensi manusia, tujuan dan fungsi hidup manusia. Yang pertama, hakikat alam semesta. Konsepsi para ilmuwan tentang penciptaan jagat raya berubah-ubah sepanjang sejarah peradaban manusia. Hal ini sangat dipengaruhi oleh kemutahiran alat bantu sebagai sarana observasi dan tergantung pula pada kemajuan ilmu fisika. Pada awal abad 17, Newton memiliki suatu konsep sehingga para ilmuwan menyimpulkan bahwa jagat raya ini luas tak terbatas. Lavoisier sekitar abad 17 mempertegas pendapat ini. Kedua pendapat ilmuwan tersebut diperluas oleh Einstein pada dasawarsa kedua abad 20 dengan pendapatnya tentang kekekalan massa dan energi atau kekekalan materi. Ilmuwan lain bernama Feynman yang dikenal dengan model Feynman melakukan bantahan terhadap pendapat Einstein ini. Dalam pandangannya, alam semesta tidak pernah diciptakan dan selalu dalam keadaan statis. Hal ini tentu bertentangan dengan ajaran Islam bahwa alam semesta ini diciptakan kemudian akan dihilangkan dalam suatu waktu. Sekitar 15 abad yang lalu, ayat-ayat Al-Quran diturunkan yang secara garis besar mengandung uraian tentang penciptaan alam semesta. Ayat-ayat ini disebut Al-Kauniyah. Namun, orang-orang Islam yang awam tidak dapat memahaminya, sehingga tidak ada lagi umat Islam yang secara umum dapat dimasukkan dalam golongan ulul albab, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 190-191. Selanjutnya, proses kejadian alam semesta yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Dalam Quran Surat Hud ayat 7 dijelaskan bahwa air merupakan awal makhluknya sebelum dia menciptakan langit dan bumi. Setelah itu baru arsy, Qalamul A'la atau pena agung, Lauhul Mahfuz, langit dan bumi. Kemudian ada bantahan terhadap teori Big Bang. Teori Big Bang adalah teori yang menganggap terciptanya alam semesta dari suatu materi yang terkekang sehingga meledak dengan ledakan yang dahsyat dan energi yang besar. Peristiwa ledakan ini disebut Big Bang atau ledakan besar. Teori Big Bang sangat bertentangan dengan surat Fussilat ayat 9 bahwa bumi merupakan sesuatu yang diciptakan pertama kali selama 2 hari atau masa. Karena dalam konteks ayat tersebut, Allah menciptakan langit setelah itu yang dijelaskan dalam kitab suci Al-Quran surat Fussilat ayat 12. Selanjutnya, manusia. Dalam asal-usul proses penciptaan manusia, terdapat 2 sumber, yaitu akal dan nakal. Nakal adalah nas yang didapat dari Al-Quran dan hadis yang akan bertentangan dengan akal manusia. Sesuatu yang diberitakan oleh nakal adalah mutlak benar, sedangkan kebenaran yang dihasilkan oleh akal adalah nisbi. Untuk memahami nakal, akal harus dipergunakan. Kemudian, kejadian manusia berdasarkan telaah akal manusia. Secara akal manusia, ada 2 kaum atau kelompok yang menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai asal-usul manusia, terutama pertanyaan tentang siapakah manusia pertama di dunia, yaitu ada kelompok teori evolusi dan kelompok finalisme. Kelompok teori evolusi yang dikemukakan oleh Charles Darwin mengemukakan bahwa manusia berasal dari kera. Teori ini menyebutkan bahwa pertanyaan-pertanyaan tentang asal-usul manusia
secara akal manusia dijawab oleh teori descendensi atau keturunan atau teori evolusi. Kemudian kelompok finalisme. Kelompok ini membela teori yang dikeluarkan oleh kaum evolusi bahwa di masa yang akan datang akan lahir jenis baru yang berbeda sekali dari jenis manusia yang sekarang. Selanjutnya, gugurnya teori Darwin. Pembelaan dari kaum finalisme terhadap Darwin justru berlawanan dengan teori evolusi bahwa makhluk hidup akan terus berubah dari bentuk satu ke bentuk lainnya. Berhentinya teori evolusi otak karena tujuan evolusi sudah tercapai menimbulkan pertanyaan baru, siapakah yang menentukan tujuan dan siapakah yang menyusun keteraturan karena alam berakal. Maka akan ditemukan jawaban bahwa yang menentukan tujuan dan menyusun keteraturan adalah Sang Pencipta alam, yaitu Tuhan. Selanjutnya, kejadian manusia berdasarkan nakal. Secara nakal, banyak ditemukan ayat yang menerangkan tentang kejadian manusia. Beberapa proses penciptaan manusia antara lain: yang pertama, proses penciptaan Adam alaihissalam. Ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan penciptaan Adam yaitu surat Al-Anbiya ayat 30, Al-Insan ayat 1, Nuh ayat 14, Fatir ayat 11, dan Al-Hijr ayat 26 tentang penciptaan manusia dari tanah. Yang kedua, proses penciptaan Hawa. Ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam, yaitu surat An-Nisa ayat 1, Al-A'raf ayat 189, dan Az-Zumar ayat 6 tentang penciptaan Hawa. Yang ketiga, proses penciptaan Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam dilahirkan melalui seorang ibu dengan proses kehamilan tanpa ayah yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Maryam ayat 19 sampai 22, Al-Imran ayat 59 tentang penciptaan Isa. Yang keempat, proses penciptaan kita manusia secara umum terjadi pada seorang ibu karena adanya peran ayah secara biologis semata yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Atwar adalah proses kejadian manusia melalui beberapa fase pertumbuhan, yakni mulai dari bertemunya sperma dan ovum, kemudian menjadi janin dalam perut ibu, hingga lahir seorang manusia yang sempurna fisiknya. Selanjutnya, potensi-potensi manusia yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 70. Ada 4 potensi manusia, yaitu potensi pikir, akal, nafsu, dan budaya. Potensi pikir yang disebut sebagai merasionalisasi. Potensi pikir yang ada dalam diri manusia terdapat dalam otak manusia. Terdapat 3 ciri manusia yang telah memikirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang pertama, mempunyai rasa takut kepadanya, yang kedua, memiliki keyakinan yang kuat kepada firman, janji, dan ancamannya, yang ketiga, mempunyai pemahaman yang baik terhadap agama, berikut segala yang diperintahkan Allah dan apa yang dilarangnya. Selanjutnya, potensi akal. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kemampuan kepada manusia untuk mengingat dan memikirkan dalam rangka memahami tentang sesuatu apa yang ada di sekelilingnya, yaitu langit dan bumi. Sehingga manusia disebut sebagai makhluk yang berakal yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Ar-Rod ayat 19. Selanjutnya, potensi nafsu. Nafsu manusia timbul dan terdorong dimulai dari perintah otak melalui organ tulang belakang manusia. Bagi perempuan, nafsu ini berpusat pada cairan tulang dada perempuan, dan bagi laki-laki berpusat pada cairan di tulang sulbi. Berdasarkan kepada nafsu yang ada dalam diri manusia, maka kebutuhan hidup manusia terbagi dalam kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani, dan kebutuhan status sosial. Arah kecenderungan nafsu di dalam Al-Quran yaitu nafsu amarah,
yang terdapat dalam Al-Quran Surat Yusuf ayat 53. Kemudian nafsu lawamah. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Al-Qiyamah ayat 2. Dan nafsu mutmainah yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Fajr ayat 27-28. Selanjutnya, tujuan dan fungsi hidup manusia. Manusia diciptakan dengan tujuan untuk menjadi khalifah, yaitu pemimpin atau mandataris di muka bumi yang akan mengelola dan menjaga bumi. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30, tujuan hidup manusia adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Bayyinah ayat 8. Kesadaran manusia terhadap potensi yang ada pada dirinya akan membuat manusia menyadari fungsi hidupnya di dunia, bahwa mereka diciptakan supaya beribadah kepadanya. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Kemudian ibadah terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ibadah mahdoh, disebut sebagai ibadah khusus, yaitu pengabdian sebagai hamba yang langsung ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti toharoh, sholat, puasa, zakat, dan haji. Yang kedua ibadah khairu mahdoh, disebut sebagai muamalah, yaitu pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dinilai sebagai hubungan sesama manusia, seperti pernikahan, perdagangan, pendidikan, dan lain-lain yang melibatkan seseorang manusia berhubungan dengan manusia lainnya. Demikian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.